Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan. Dengan saya, host Ayuresa Nur Istifania. Di podcast ini kita bakal bahas topik-topik menarik, terkini, dan informatif seputar kesehatan yang dengan harapannya dapat menambah wawasan dan sudut pandang baru serta menginspirasi kita semua. Kita akan hadirkan berbagai narasumber yang dapat diwawancari dan berdiskusi di sini. Hari ini kita kedatangan Ibu Anita Sari Tarigan SKM MKM dari tim kerja mutu pelayanan bidang pelayanan kesehatan yang akan mengupas tuntas mengenai survei kepuasan masyarakat. Halo Ibu, selamat datang. Selamat datang kembali, Bu Reza. Ya, selamat datang di podcast Berisik ya Bu ya. Nah, ini Bu, mengenai survei kepuasan masyarakat, mungkin belum semua orang kenal gitu ya, kenal. Nah, boleh dijelasin dulu nggak Bu sedikit mengenai survei kepuasan masyarakat itu? Baik, Bu Reza, sebenarnya survei kepuasan masyarakat ini sebenarnya sih kalau untuk masyarakat itu sebenarnya sudah sangat familiar ya. Nah, karena di setiap layanan publik itu, apalagi masa keterbukaan transparansi global sekarang ya. Jadi survei kepuasan masyarakat setiap pelayanan publik itu biasanya dipampang di depannya. Dan kita juga di puskesmas, klinik-klinik atau rumah sakit itu biasanya sudah ada karena memang itu diwajibkan. Nah, dan yang dasar hukumnya itu adalah dari Undang-Undang Nomor 5 tentang Nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik, dan dari Permenpan yang Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Jadi tujuan daripada IKM ini adalah merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan mutu pelayanan kesehatan. Gitu ya. Jadi tujuannya untuk perbaikan mutu gitu. Karena nanti apa yang menjadi pilihan-pilihan masyarakat itu kan ada feedbacknya. Oh, berarti kita akan menilai sejauh mana pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Menilai kinerja kita ya Bu ya, gitu ya. Nah, kira-kira dari kinerja itu unsur-unsur apa aja Bu yang bisa dinilai dari survei kepuasan masyarakat? Baik Bu Reja, sebenarnya nilai-nilai itu biasanya sih tergantung ya. Pelayanan apa saja yang ada di dalam suatu institusi tersebut. Kadang-kadang kan berbeda ya, pelayanan publik satu dengan yang lainnya. Tetapi pada umumnya itu biasanya ada persyaratannya. Jadi syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan tersebut. Jadi syarat-syaratnya ya. Yang kedua, mekanismenya atau SOP-nya, prosedurnya gitu. Terus yang ketiga, waktu penyelesaiannya. Jadi ada dikasih waktu berapa, seperti perizinan berapa hari selesainya gitu. Itu waktunya. Terus selanjutnya adalah biaya atau tarif. Jadi transparansi biaya dan tarif yang diajukan. Jadi sudah terlampir berapa biaya untuk dalam pengurusan ini begitu. Selanjutnya produk spesifikasinya apakah sesuai dengan yang dilayani. Jadi kita memberikan lampiran kita dapat melakukan pelayanan ini ternyata tidak sesuai gitu. Itu juga termasuk daripada unsur yang dinilai. Selanjutnya kompetensi petugas. Di sini juga melihat keahlian petugasnya, keterampilannya, apakah dia kompeten dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Gitu. Selanjutnya itu yang ketujuh itu adalah perilaku pelaksananya, bagaimana etikanya, keramah tamahannya, bagaimana sikap dia terhadap pelanggan yang dihadapi. Gitu. Jadi nggak boleh ya, sekarang makanya nggak boleh ya harus ramah ya, sebenarnya senyum gitu. Harus senyum kalau langsung dibilang jutek ya. Ya jadi dinilai ya, nanti itu kelihatan kenapa nilainya ini kok rendah gitu kan. Mungkin dari sana kita mungkin ada feedback, oh ternyata mungkin yang di depan customer service harus diberikan pelatihan customer service seperti itu. Jadi dilihat permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya yang ke-8 itu adalah kalau ada pengaduan di kita itu bagaimana cara kita dalam menangani pengaduan tersebut. Gitu. Tanggapan kita ya dalam pengaduan. Berarti satu lagi Bu. Masih ada satu lagi. Karena dia 9 ya. Jadi dari 9 itu ada 9 unsur. Yang dilihat itu yang terakhir adalah sarana prasarana yang ada di tempat pelayanan tersebut. Ngaruh ya sarana prasarana. Ya. Soalnya mungkin dia waktu tunggunya lama kan, tapi tempat duduknya nggak ada. Nggak nyaman gitu ya, nggak kayak gini deh. Terus lama nunggunya, atau gini.
rame kan, tempat duduknya nggak ada. Sempit gitu ya, Iya, pengap ya, jadi misalnya panas, karena ruangnya bisa. terlalu Itu kecil. pengaruh, Oh iya. baik, berarti itu juga bisa menjadi pengaduan masyarakat ya terkait Iya, bisa. survei Itu, kepuasan mereka. bisa jadi memang penilaian. Oh, Untuk menjadi penilaian ya. penilaian. Oh. Nah, untuk penyelenggaranya Bu, yang menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat ini kira-kira siapa aja? Apakah semua pelayanan publik atau seperti apa? Semua pelayanan publik wajib melaksanakan ini. Oke. Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Oh, Tetapi baik. apabila tidak mampu, kita sendiri juga bisa melaksanakannya. Karena memang kita juga diberi kompetensi ya untuk melaksanakan ini. Apalagi memang kita udah bina lama untuk puskesmas, jadi kita udah biasa. Jadi memang tahun ini kita akan adakan di dinas kesehatan juga. Oh, Gitu. jadi baru tahun ini ya dinas Dinas, kesehatan. ya. Tapi kalau untuk Untuk puskesmas, pelayanan klinik, publik rumah sakit itu sudah. sudah biasa ya, udah Ya. tiap tahun ya berarti. Karena merupakan persyaratan untuk survei akreditasi. Oh, jadi nyambung ke survei Nyambung, akreditasi. karena itu peningkatan mutu. Oh iya benar. Jadi Iya. dasarnya ya mereka ya. Nah, Cuman satu lagi tambahan tuh Bu Reza, kita ini kan kita sudah launching barcode ya untuk dinas barcode, kesehatan iya. ya. Jadi pelanggan-pelanggan yang ke dinas kesehatan boleh mengisi survei kepuasan masyarakat yang ada di customer service. Ya. Cuman di kita itu nanti kita bagi per bidang ya, per bidang sekretariatan. Sekretariat. Jadi nanti keluhannya kemana tuh kelihatan Bu Reza. Oh, iya. Ada di sekretariatan, nanti ada yang di P2, ada yang di Kesmas, ada yang di SDK, ada yang di pelayanan kesehatan, dan karena ada Perbekes juga karena di kita tempatnya ya. ya. Oh. Jadi kita tampung juga karena mungkin orang mengambil obat pelayannya seperti apa. Karena walaupun bagaimanapun puskesmas itu adalah pelanggan kita. Oh gitu. iya. Jadi semua masuk. Berarti semua bisa Semua, mengisi ya mengisi, gitu ya, mengisi surveinya. mengisi sesuai dengan tujuannya, apa kepentingannya ke dinas kesehatan. Terus di dalam survei itu yang kita di dalam barcode itu ada saran dan keluhan. Jadi sekaligus, Oh, iya. jadi sekaligus menampung saran-saran Masukan dan gitu ya? masukan untuk perbaikan dinas kesehatan kita. Gitu. Karena kita sudah melakukan ke puskesmas, sekarang kita mau memperbaiki yang dinas kesehatan gitu. Biar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ya Bu baik, ya, ya. tentunya. Nah, berarti pelaksanaannya itu kan ada tenggat waktu nggak Bu? Misalnya cut off data dari setahun itu misalnya biasanya timelinenya per kapan kita mengumpulkan gitu Bu hasil surveinya? Baik, Bu Resa, memang ada tenggangnya ya. Itu tergantung kita kebutuhan kita seperti apa ya. Kita bisa melakukannya per triwulan, tapi pada umumnya mungkin 6 bulan sekali juga bisa untuk evaluasi. Nanti mungkin laporan tahunannya per tahun. Jadi ada laporan per tahunnya. Tapi yang biasanya itu per semester sih. Per semester, Kalau semester. Tapi tergantung. Kalau memang kita lihat, kita cek memang keluhan-keluhan masyarakat yang harus segera ditanggapi, itu bisa kita lakukan feedback terlebih dahulu karena ada saran ya. Kalau saran kan biasanya mungkin setiap minggu kita cek itu hasil barcode itu, hasil keluhan. Kalau memang ada untuk saran dan keluhan, mungkin nilai yang 8 per saran tidak kita lakukan analisis, tetapi untuk keluhan dan saran itu mungkin setiap bulan kita bisa tarik datanya gitu. Setiap Itu bulan bisa, bisa. itu tergantung kita. Tergantung biasanya kebutuhan kita berarti kita, ya, keperluannya tapi, apa ya. nanti mungkin kita buat SOP setiap minggu akan kita lihat berapa jumlah yang masuk, dan yang terutama ini adalah keluhan dan saran. Keluhan dan saran. Dan keluhan saran ini, karena dari sana kita akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan mutu di dinas kesehatan. Nah, berarti dari hasil surveinya ini kedepannya akan dijadikan dasar kebijakan atau program-program yang dijalankan di dinas kesehatan seperti itu ya Bu ya? Iya, tentu saja Bu Rita. Memang tujuannya itu. Jadi masyarakat itu, pelanggan itu berpartisipasi untuk inovasi dan perbaikan mutu di dinas kesehatan. Sehingga harapannya nanti dinas kesehatan bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal dan lebih top gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi memang masyarakat ikut berpartisipasi ya. Tidak hanya kita dinas kesehatan saja. Kadang-kadang kalau kita melihat diri kita sendiri itu tidak terbayangkan. Jadi memang yang memanfaatkan dinas kesehatan yang merasakan apa sih yang lebih bagus untuk dinas kesehatan seperti Jadi siapapun masyarakat yang lagi merasakan pelayanan dari dinas kesehatan dia boleh mengisi gitu ya Bu ya. Nah, tadi kan berarti ditempel di semua
titik-titik tertentu di dinas kesehatan agar lebih mudah diakses. Nah Bu, terus kira-kira nih hasilnya apakah akan ada laporan yang transparansi dipajang atau di share, di mana itu kira-kira Bu kita bisa tahu hasil dari survei yang kita isi? Ya tentunya ya, karena memang kalau IKM ini memang diwajibkan untuk dipublikasi sebetulnya, diwajibkan untuk publikasi. Ya. Jadi memang setelah kita lakukan evaluasi per 6 bulan atau per 1 tahun, kita wajib mengevaluasi, menempelkan paling minimal di customer service, karena orang pertama masuk itu ke sana gitu. Jadi nanti kita tampilkan hasilnya di sana. Gitu. Berarti selain laporan ke kita ke pimpinan, mungkin berarti itu akan ditampilkan hasil surveinya di publikasi. Iya benar. Bu Reja ternyata ini juga ini diminta juga sama Ortala, Bu Reja sama Permenpan juga, jadi kita laporannya ke Permenpan juga. Oh, jadi lapor juga ya ke tingkat atas kita gitu secara atas juga. Selama ini memang kita melaporkan, tetapi datanya itu semua dari UTD kita. UTD, dinas belum gitu dinas ya. belum. Ini kita libatkan dinas agar berpartisipasi turut serta gitu ya dalam peningkatan mutu di pelayanan kesehatan. Kira-kira untuk di dinasnya berarti mulainya per kapan nih Bu? Apakah sudah mulai tahun 2024 atau baru akan direncanakan di 2025 untuk survei kesehatan kita kepuasan? sudah ada barcode-nya di depan customer service. Jadi sudah mulai per hari ini sudah. Oh, yang di resepsionis ya, yang di meja. Iya. Oke, gitu. Berarti dalam pelaksanaannya sih Bu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini apakah ada prinsip-prinsip atau selain tadi ya unsur-unsur yang bisa dinilai, apakah ada prinsip-prinsip yang diambil gitu? Ya tentunya ada ya, dalam suatu survei itu ya tentunya kita tampilkan itu adalah prinsipnya kita harus transparansi ya. Kita nggak naikkan memang transparansi karena memang itu akan lebih baik nilainya. Jadi tidak disesuaikan memang apa yang diberikan penilaian dari masyarakat itu yang akan kita lihat, karena memang menjadi tanggung jawab kita untuk menilai kinerja kita juga ya. Yang selanjutnya itu akuntabilitas ya, tentunya kita menjadi laporan tersebut adalah menjadi akuntabilitas dan ada partisipasi masyarakat di sananya. Tentunya survei kepuasan masyarakat adalah berkesinambungan, tidak hanya pada saat ini saja, tetapi terus menerus gitu. Nah, terus selanjutnya dalam pelaksanaannya kita juga harus perhatikan ekonomisnya, perbedaan kapabilitas dan fisiknya juga kita harus perhatikan sebetulnya ya. Jadi keadilan dalam melaksanakan survei ini, dan selanjutnya adalah netralitas. Jadi kita memang tidak membedakan satu dengan yang lain. Siapa saja memang kita tanggapi sama gitu. Nah Bu, kalau untuk pengisian surveinya itu apakah dalam bentuk anonim atau kadang kan kita sebagai masyarakat mau ngadu itu agak malu atau sungkan gitu Bu kalau misalnya ketahuan nama atau apa. Nah untuk di dinas kesehatan sendiri itu apa aja sih Bu? Itu ada apa enggak gitu? Disebutkan atau enggak? Memang kita tampilkan ada nama, tapi boleh anonim ya. Sebenarnya itu kewajiban kita untuk merahasiakan identitas respondennya. Berarti rahasia terjamin ya Bu ya? Kalau nama anonim saja, tetapi mungkin pekerjaan, jenis kelamin itu kan menjadi analisis juga nantinya. Siapa sih responden kita yang terbanyak, umurnya berapa, itu wajar aja ya. Tapi kita akan menjamin kerahasiaan semua responden kita, karena itu memang suatu udah kewajibannya ya. Jadi aman ya, kalau kita mau ngasih keluhan apapun atau saran apapun dijamin aman kerahasiaan data dirinya ya Bu ya. Gitu. Nah, kalau untuk hasilnya Bu, nanti apakah ada kategori-kategori seperti baik atau sangat baik dari kepuasan masyarakat ini? Oke, tentunya ada ya. Jadi IKM ini merupakan suatu proses ya. Jadi proses itu setelah pelanggan mendapatkan pelayanan, baru dia memberikan nilai ke kita. Jadi nilainya itu nanti ada kategorinya 4 ya. Yang nomor 1 itu tidak setuju, yang nomor 2 itu setuju, nomor 3 itu baik, yang mungkin baik, yang 4 itu sangat setuju gitu. Nanti baru kita analisis secara keseluruhan, tapi pada intinya angka 4 inilah yang diberikan untuk pelanggan untuk menilai kita. Jadi yang tidak baik itu tidak baik nomor 1, ya baik setengahnya nomor 2,
yang baik benar, yang baik nomor 3, sangat baik itu nomor 4. Jadi nanti dari hasil penilaian indeks survei kepuasan masyarakat ini dibagi jadi 4 kategori ya Bu ya. Ya. Ada yang kurang baik, Ya. tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik ya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti Bu, kita kan udah bisa nih terakhir nih Bu. Nah, Ya. karena kalau sejauh ini di puskesmas, karena kita dinas kesehatan kan belum Bu, apakah ada puskesmas yang dapat kategorinya nih gak sesuai harapan kita atau sesuai gimana gitu, Okay. keinginan Mungkin dulu awal-awal permulaan itu banyak ada yang beberapa yang tidak baik ya. Iya. Awal-awal tuh kita kan mulai di puskesmas tahun 2017 kita sudah mulai sebetulnya Iya, sampai sekarang 2017. sampai kemarin yang terakhir itu rata-rata itu untuk dia itu 8,1 berarti kategori baik ya. Okay. Karena 76,61 itu sudah kategori baik gitu. Tetapi harus diperhatikan walaupun nanti semua unsurnya baik, tapi kita harus lihat per unsur pelayanan. Kan tadi ada 9 ya. Jadi iya, kita ada lihat yang 9 ini. Ya. Jadi itu yang harus kita evaluasi. Jadi yang 3 terendah itu harus dianalisis. Analisis akar masalahnya apa, rencana tindakannya seperti apa. Jadi ada juga harus ada RTL-nya. RTL-nya ya. Jadi tidak hanya melihat secara keseluruhan Global, atau totalitas indeks kepuasan masyarakat, tetapi kita harus melihat unsur per unsurnya. Mungkin di pengaduannya kah, mungkin di biayanya kah, mungkin waktu tunggunya kah, mungkin prosedurnya kah, atau kompetensi petugasnya. Nah, itu harus dinilai. Jadi betul-betul dinilai tidak hanya totalitas, tetapi per unsur layanan tersebut. Banyaknya ya Bu, kira-kira keluhannya sejauh ini di nilai yang mana gitu? Yang di puskesmas itu di sarana prasarana lumayan. Hasil IKM yang kemarin itu di sarana prasarana, terus di ini pengaduan juga ada beberapa sih, nggak banyak. Tapi yang banyak itu di sarana prasarana. Berarti fokus dinas kesehatan ke depannya bisa lebih ke sarana prasarananya ya, peningkatannya ya Bu ya. Belum tentu kita lihat hasilnya nanti. Oh hasilnya, gitu. Oke. Karena kita belum mulai. Oh iya, kalau dinas kesehatan untuk ke puskesmas kita bisa meningkatkan sarana prasarananya ya Bu ya. Karena memang sejalan dengan aspeknya juga kan. Iya benar. Belum sesuai dengan standar, jadi memang itu tujuannya. Nah, kalau dari yang udah nih Bu untuk ke puskesmas, kira-kira udah ada program penanganannya apa aja terkait itu? Tentunya sudah ya, karena semua RUU teman-teman rencana usulan kinerja itu berdasarkan analisis ini. Salah satunya dari hasil indeks kepuasan masyarakat, SDM juga SMD, MMD, hasil kinerja mereka itu semua itu kan dianalisis, itu dijadikan dasar untuk RUU mereka. Itu semua ada memang itu adalah siklus manajemen puskesmas seperti itu. Sebenarnya sudah mulai bertahap, apalagi di puskesmas sudah ada TPCB, tim pembinaan klaster binaan, itu sebenarnya sudah berproses sesuai dengan alurnya gitu. Ya, berarti rencana yang dibuat dan program-program yang dibuat di puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya itu sudah sesuai kebutuhan dan keluhan maupun saran dari hasil indeks kepuasan masyarakat gitu ya Bu ya. Harapannya harapan kita semua bisa seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan kepuasan kita juga bikin program-program yang menunjang ke arah situ seperti itu. Nah, alhamdulillah 20 puskesmas kita terakreditasi paripurna. Selamat ya Bu ya. Di 20 puskesmas di tahun 2023 semua paripurna ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Anita Sari yang telah hadir dan memberikan wawasan serta pengetahuan baru bagi kita semua terkait survei kepuasan masyarakat. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini bahwa survei kepuasan masyarakat itu sangat perlu dilakukan oleh pelayanan publik untuk mengetahui tingkat kinerja ataupun pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, baik itu berupa keluhan ataupun saran. Nah, pada prinsipnya survei kepuasan masyarakat itu harus bersifat transparan, partisipasif,
akuntabel, berkesinambungan, menegakkan keadilan, dan memiliki netralitas. Oleh karena itu, semua masyarakat dapat memberikan masukan maupun keluhannya kepada kami sebagai pelayanan publik dalam survei kepuasan masyarakat. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan acara hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai host mohon maaf. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.